Orang ya kalau dipotong 30% lumayan juga Nyesek ya. Bu, nyesek ya Apalagi kalau kan. nggak punya NPWP 36%. 36% bos. Waduh, gila sih itu mah. 36% mah. Jadi sebaiknya memang punya NPWP. Tentang masalah potongan-potongan gaji. Wah, lu pasti kepo kan, ya kan? Karena ini udah mulai akhir bulan ya Bu ya, udah akhir bulan. Nah udah mau THR nih, mau THR lagi kan. Ya. Tapi kalau misalnya pajak tuh fluktuatif nggak sih Bu sebenarnya? Gini, Enggak kalau ya? pajak itu kan banyak faktor yang berpengaruh ya, sehingga Oke. setiap orang itu walaupun punya penghasilan yang sama bisa jadi pajaknya beda. Oh gitu. Contoh, Iya. Oke, sobat bis semua, kembali lagi di Loker ngobrolin seputar dunia kerja. Woi, apa kabar semuanya? Sehat, semoga sehat, semuanya aman, semuanya terkendali ya. Oke, masih di bulan puasa teman-teman semua. Semoga ibadah puasanya masih lancar ya, sobat bis semua ya, dan tidak ada terkendala apapun. Oke, nah bingung kan? Ini bingung lagi kan? Ini siapa lagi di samping gua kemarin ada Intan, ada Flo, ada Adit dan segala macam. Ini siapa lagi gitu ya? Nah, ini gua bawa nih buat teman-teman semua, khusus buat teman-teman semua. Buat apa ya? Kita mau nanya tentang masalah potongan-potongan gaji. Wah, lu pasti kepo kan, ya kan? Karena ini udah mulai akhir bulan ya Bu ya, udah akhir bulan. Nah udah mau THR nih, mau THR lagi kan. Banyak di seputaran banyak di karyawan-karyawan yang mungkin bingung nih, ini gaji gua gede tapi kok kayaknya potongannya gede banget gitu kan. Ada apa aja sih sebenarnya gitu kan, atau berapa sih kisarannya kalau misalnya memang ada pajak ataupun yang lainnya, itu kisaran itu berapa sih? Nah, gua datengin langsung dari pusatnya gue, dari pusat dengan Ibu Lina. Oke, dengan Ibu Lina nih sebagai Head Accounting Finance and Tax Division ya Bu. Ya, gitu ya. sebelumnya. Tapi sekarang udah hijrah ke udah hijrah ke Hijrah ya? SSU, Udah hijrah. Corporate Share Service Unit. Corporate Share Service Service Unit ya, itulah pokoknya lah ya. Tapi beliau nih ngelotok lah ya untuk masalah finance seenggak-enggaknya ya kan. Buat teman-teman semua ya kan, kita dengerin nih kira-kira apa sih potongan-potongan untuk kita sebagai karyawan. Karena gue yakin banget tuh pasti nanya-nanya, lu gajian gitu terus akhir bulan perasaan gaji gua 5 juta tapi kok tahu-tahu jadi 4.500.000 gitu kan ya kan, 4.500.000. Nah ini apa aja nih, kok gede banget? Ada mungkin gajinya makin besar juga potongannya makin besar ya Bu ya? Pasti Gitu ya, itu kenapa Bu gitu? Kira-kira kalau di karyawan itu potongan atau apa aja sih sebenarnya? pajaknya ya apa Pajak saja pasti sih. yang utama ya kan. Selain itu ada BPJS juga kan, Iya, pasti kan. jadi kalau potongan yang biasa dikenakan ke karyawan itu pertama potongan pajak kalau Iya. memang penghasilannya di atas PTKP. Oke. Kemudian Nah, PTKP itu apa Bu? penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu ya, Itu penghasilan fasilitas tidak. dari pemerintah. Oke, itu yang buat teman-teman yang nggak tahu PTKP tuh. Oke, lanjut Bu. Berikutnya suka ada potongan BPJS Kesehatan. Oke, BPJS Kesehatan. Terus sama BPJS Tenaga Kerja. Oke, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja tuh pasti ya teman-teman ya. Jadi ada BPJS, ada pajak juga, pajak yang mungkin orang bilang tuh PPh 21 gitu ya. Bu, Ya, betul. Gitu ya? Kalau untuk karyawan sih PPh 21. PPh 21 ya. Pajak benar ya? atas penghasilan. Oke, pajak atas penghasilan tuh PPh 21. Nah, itu kalau misalnya, nah mungkin kalau BPJS kalau saya rasa kayaknya nggak terlalu besar-besar banget sih. Benar nggak sih Bu? Karena cuman berapa persen sih? BPJS apa dulu nih? TK, BPJS tenaga kerjaan TK. lah ya. Ya, kalau BPJS Tenaga Kerja itu kan potongannya yang dipotong dari karyawan ya. Dia hanya kena potong
JHT JHT 2%. oke 2% guys. Sama JKK. JKK 1% jaminan ya. kecelakaan kerja. Bukan JP, JP, bukan JKK. jaminan pensiun ya? Jaminan pensiun. Oh, Jadi iya. hanya dipotong JHT, jaminan hari tua, sama JP, Oke. jaminan pensiun. Oh oke, berarti totally ada Itu potongannya 3% ya. 3% JHT ya. 2%, JP-nya 1%. 1%. Nah, berarti sisanya itu sebenarnya potongannya nggak segitu, teman-teman. Ya kan, sebenarnya potongannya nggak segitu dari pemerintah tuh nggak segitu, tapi ada beberapa dari perusahaan itu di subsidi. Betul. Nah, kita ngomongin pajak, Bu. Haha, iya. Ini yang seru nih. Ini yang kadang-kadang banyak yang orang nanya nih. Yang Bu. nggak jelas katanya Yang nggak hitungannya. Yang nggak jelas ya. Kalau BPJS kan udah pasti ya. Ya. Tapi kalau misalnya pajak tuh fluktuatif nggak sih, Bu sebenarnya? Gini, Enggak kalau ya? pajak itu kan banyak faktor yang berpengaruh ya, sehingga Oke. setiap orang itu walaupun punya penghasilan yang sama bisa jadi pajaknya beda. Oh gitu. Contoh Iya. status Kawin. ya. Jadi Oh, kalau jomblo, kalau yang jomblo sedih. Ya es. jadi Jomblo es. gini, di dalam pajak itu kan ada yang dikenal status tuh ya, ada status TK itu tidak kawin. Oh nggak kawin. Kemudian ada status K, itu untuk status yang kawin. Oh, Nah, kemudian ada diperbolehkan punya tanggungan maksimal 3 orang. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi misalnya Tanggungan berarti anak sama istri nggak sama? anak, Istri masuk nggak sih? kalau istri tuh dia kalau statusnya kawin. Oh. Nah, itu tuh status K itu karena dia menikah. Oh. Gitu. Jadi status TK untuk yang tidak kawin, kemudian status K untuk yang kawin, dan boleh punya tanggungan maksimal 3. Oh. 3 orang. Oke. Tapi itu bolehnya anak ya, nggak boleh Nggak anak boleh. tetangga. Oh iya jangan. Nggak boleh ya. Apalagi anak Sendiri ya. anak orang lain ya. Jangan ya. Iya. Oke Nah, oke. jadi misalnya gini, penghasilannya sama, misalnya 5 juta. Iya. Kemudian yang statusnya tidak kawin. Yang satu lagi statusnya K dengan tanggungan 1 misalnya gitu ya. Nah, itu pasti pajaknya akan lebih besar yang tidak kawin. Oh, gitu. Karena PTKP-nya yang K1 tadi lebih besar. Jadi ini biar nggak puyeng gini. Ya. Ngitung pajak tuh dari mana sih? Gitu ya. Ya. Nah, jadi ngitung pajak tuh gini. Semua penghasilan yang dia peroleh digabungin. Nah, Berarti terus total ya Bu, satu ini bukan Total. bukan maksudnya kayak kalau misalnya kita sebagai, kan ada beberapa sobat bis juga yang dia ininya sales ataupun dia sebagai marketing, dan itu kan pasti kan pendapatannya kan berubah-ubah ya pastinya Iya. kan. Jadi kalau pajak sebenarnya menghitung dasar pengenaan pajak tuh yang benar-benar hasil akhirnya adalah nanti setelah disetahunkan. Gitu. Yang dihitung per bulan itu diperkirakan, sehingga hitungannya disetahunkan tuh dari pertama dia masuk di tahun yang bersangkutan ya, masuk di tahun ini sampai ke akhir tahun itu berapa bulan. Nah, itu menjadi pengali untuk disetahunkan. Okay. Contoh misalnya gini, Mas Aryo masuk di bulan Maret. Ya. Waktu bagian pajak ngitung pajaknya Mas Aryo itu disetahunkannya adalah dikalikan jumlah bulan dari mulai Maret sampai Desember. Itu berapa? 10 ya? 10. Jadi penghasilan Mas Aryo bulan ini dikalikan 10, itu dianggap setahun kan. Kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya apa tuh statusnya? Karena PTKP itu dilihat dari status. Kalau statusnya tidak kawin, dia dapat PTKP 54 juta setahun ya. Kalau nggak kawin? Kalau TK statusnya. Kalau TK. Iya. Kalau statusnya K dan punya tanggungan 1, jadi PTKP-nya adalah 54 juta ditambah status K 4.500.000 ditambah tanggungan 1 4.500.000 gitu.
Jadi 54 juta tambah 9 juta. 9 juta. 63 juta ya. Iya. Nah, makanya kan kenapa pajaknya jadi lebih kecil? Karena pengurangnya lebih besar. Oh, gitu. Ya kan? Oh, iya. Makanya yang TK tuh agak besar ya. Iya. Nah, pengurangnya kecil. Betul. Berarti kalau misalnya karyawan, ya kan, karyawan nih berarti itu kalau kita ngeliat SPT, berarti kan harus punya NPWP, Bu. Harus punya nggak sih kalau misalnya karyawan nggak punya NPWP tuh gimana ya, Bu? Jadi gini, sebenarnya kan NPWP itu kan sebenarnya mirip kayak KTP, identitas orang, tapi dalam masalah administrasi perpajakan, gitu ya. Apakah orang perlu punya NPWP atau tidak, gitu. Jadi kalau di pajak itu biasanya gini, kalau dia punya usaha atau punya pekerjaan bebas, bukan karyawan ya artinya ya kalau pekerjaan bebas itu, dia 1 bulan setelah dia punya usaha dia harus punya NPWP, gitu. Kemudian pengusaha juga sama, perusahaan itu dia 1 bulan setelah dia bikin usahanya dia harus punya NPWP juga. Punya NPWP. Nah sekarang apakah karyawan perlu punya NPWP atau enggak? Kita lihat plus minusnya. Jadi gini, kalau karyawan yang tidak punya NPWP itu nanti tarif pajaknya akan lebih tinggi 20% daripada tarif normal. Gitu. Lah 20%? 20% lebih berarti tinggi. pajaknya? Enggak. Jadi tarif pajak itu kan berjenjang ya. Jadi tarif pajak itu pertama kalau dia penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, itu tarif pajaknya 5%. Oke, sampai 50 juta 5%. Ya. Dari setahun nih? Setahun ya. Iya, pajak pasti tahun. Dari 50 juta sampai 250 juta, itu kena 15%. Oh. Gitu. Dari 250 sampai 500 juta itu kena 25%. Di atas 500 juta itu kenanya 30%. Jadi semakin besar penghasilannya ya pajaknya juga makin besar. Itu dia Sobat Bis, makanya banyak orang yang nanya, gue penghasilan gue besar, tapi kok potongan pajak gue juga gede gitu kan, ya nggak heran. Hah? Tambah gede kan? Tambah gede gitu kan Bu, iya. Betul. Kan nggak heran juga karena ada skema itu kan Bu. Iya, ya. Ada tarifnya. Ada tarifnya gitu kan, jadi kalau misalnya pendapatan lu disetahunkan itu sampai 50 juta doang gitu ya. Penghasilan kena pajak loh ya itu. Penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak ya. Nah itu 50 juta itu cuma 5%, tapi kalau di atas sana udah 15%, sampai 25% itu lumayan. Sampai 30 paling gede. Itu pun dia kalau dia punya NPWP ya Bu. Kalau punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP lebih tinggi 20%. Jadi misalnya gini. Bukan 20%. Bukan. Lebih tinggi 20% lebih tinggi dari tarif normal. Nah, ini hati-hati nih bahasanya. Contoh ya. Misalnya nih tarif yang tiring pertama itu kan 5%. 20% lebih tinggi dari 5% itu berapa sih? 1% kan? Sehingga dia pajaknya 6%. Gitu. Tapi kebayang nggak kalau 20% lebih tingginya dari tarif 30%? Berapa persen ayo? 6% kan? Meninggoy. Berasa banget kalau itu. Kayaknya lu kerja tuh sia-sia banget kalau kayak gitu nggak sih? Iya nggak sih Bu? Enggak, ya kan ya, kita juga yang menikmati katanya fasilitas dari pemerintah yang dibiayai oleh pajak-pajak kita. Iya sih, memang kita kan nikmatin juga ya. Sekarang udah banyak akses ya, tol segala macam kan udah lumayan, akses juga sekarang udah bagus-bagus lah ya. Tapi kan orang ya kalau dipotong 30% lumayan juga Bu, nyesek ya kan. Kalau nggak punya NPWP 36%. 36% bos, waduh gila sih itu mah. 36% mah. Jadi sebaiknya memang punya NPWP gitu. Karena gini, selain supaya pajaknya nggak besar juga, sekarang kan kayak kita mau mengajukan kredit ke bank, itu kan juga diminta NPWP segala macam. Untuk kemudahan administrasi kan? Iya, untuk ngecek juga ya. Betul, buka rekening bank aja sekarang harus
dimintain NPWP kan. PWP ya. Iya. Bener nggak nih dia sekian ini sekian gitu ya? Jadi untuk kemudahan administrasi kita. Oke. Nah, berarti sekarang nih kan udah mau deket-deket Lebaran. Ya kan kalau Lebaran pasti identik sama THR. Nah, kalau itu berarti beda nggak Bu? Kalau misalnya potongan THR sama gaji itu beda apa sama ya? Maksudnya digabungin apa terpisah-pisah atau terpisah-pisah beda hitungannya apa sama atau gimana? Sebenarnya sama aja karena hitungnya itu kan penghasilan kita selama setahun ya. Cuman kalau gaji nggak berasa karena apa? Karena biasanya kan dibagi 12 kan. Sementara kalau THR kan kita cuma terima sekali kan. Yeah. Jadi langsung kayak tiba-tiba dapat THR sekian langsung ada pajak gede gitu ya. Iya. Nah, itu karena kalau gaji dibagi jumlah bulan kita kerja, kalau THR kan hanya sekali Ya. gitu. Jadi misalnya gini, perhitungan untuk pajak atas THR tuh gini misalnya, kita hitung dulu penghasilan dari gaji kita, ya, gaji dan lain-lain lah ya itu, yang kita terima rutin selama setahun. Nah kemudian setelah dapat angkanya berapa, kita hitung ulang lagi dengan menambahkan THR. Gitu. Jadi nanti kita punya dua hitungan. Misalnya dari hitungan yang pertama kita keluar pajaknya 1 juta. Kemudian setelah ditambah THR menjadi 1.200.000. Ya. Nah, artinya pajak atas THR selisih dari pajak secara total semua penghasilan dikurangi sama pajak yang tadi yang rutin aja. Jadi misalnya ini yang pertama nih pajaknya, pajak atas gaji itu 1 juta. Terus yang pajak ditambahin THR 1.200.000. Berarti ada selisih 200.000 kan. Nah, itu yang 200.000-nya udah pasti pajak THR. Sementara pajak gajinya tadi 1 juta dibagi jumlah bulan kerja. Bagi setahun misalnya, bagi 12 kan pasti masih di bawah 100.000 kan. Nah, makanya itu yang suka jadi isu. Kenapa orang ribut pajak THR saya kok gede banget? Gitu. Nah, karena dia cuma sekali. Gitu Sobat Tis. Jadi jangan heran ya kalau misalnya gaji lu gede, udah gaji lu gede, potongannya maksudnya pajak lu juga gede gitu kan. Terus ditambah THR gede juga. Nah, THR ini nggak dibagi 12 masalahnya. Lumayan ya. Oke ya, sabar-sabar semuanya ya. Tapi memang ini sering sih menjadi isu, apa? menjadi polemik. Iya, di antara teman-teman kita semua ya. Tiba-tiba begitu dapat THR langsung ada pajak gede, ribut dah. Iya, pastilah Bu, namanya namanya dipotong ya. Iya, namanya uang ya. Ya, tuyul aja doyan gimana orang. Sedih banget kalau misalnya dipotongnya gede-gede gitu ya. Ya, tapi apapun itu kan sebenarnya juga sebagai tanggung jawab kita kepada negara gitu kan. Supaya lu kalau misalnya lu nggak ada pajak, lu nggak setor pajak di negara, lu nggak maju-maju bos gitu kan. Ya kan, untuk bisa lu sekarang udah enak bisa lewat jalan tol atau lu di kampung lu mungkin sekarang sudah ada aspal. Itu salah satu dari jalan-jalan terang ya. Jalan-jalan terang itu salah satu dari kontribusi teman-teman juga ya Bu ya. Betul. Dari pajak ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nah, jadi lu jangan nyesel kalau misalnya memang pajak lu dipotong. Bangga lah senggangannya lu ikhlas, itu lu ikhlasin ya kan. Semoga jadi berkah gitu kan, berkah buat orang lain gitu kan ya. Berkah buat orang lain, bantu orang lain lah senggangannya gitu nggak sih Bu? Biar lu nggak ngerundel aja jadi. Bulan puasa bos, jangan gerundel ya kan, ikhlas lah. Semoga itu menjadi amal perbuatan nanti di akhirat gitu kan ya. Ya nggak sih Bu? Tumben ini bulan puasa bener ya guys. Aduh, oke lah kalau kayak gitu lah, kurang lebihnya gitu ya Bu Lina ya. Ya, jadi ini Sobat Tis semua ada tambahan satu sebenarnya yang sering jadi masalah nih sekarang. Apa tuh? Kan sekarang ini kan banyak yang orang dulunya bekerja, kemudian lagi kondisi pandemi gini terus orang tiba-tiba PHK, nggak punya pekerjaan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah saya tidak punya penghasilan, apakah masih tetap harus lapor pajak? Nah, itu gimana Bu? Nah, jadi gini,
Sebenarnya begitu kita punya NPWP, kewajiban perpajakan tetap harus kita laksanakan kan. Lapor pajak, ya mau ada penghasilan mau enggak tetap harus lapor. Karena begitu nggak lapor kita dianggap kalau kita nggak lapor sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap telat kan, nanti malah disurati kena denda. Itu ada dendanya ya Bu? Ada, kalau terlambat lapor kena denda 100.000 kalau perorangan. Oh, nah tuh dengerin tuh buat temen-temen yang belum lapor pajak SPT kemarin ya Bu ya? Ya betul. Nah baik-baik. Sekarang kalau kita tidak punya penghasilan, kita boleh tidak lapor tapi harus mengajukan dulu ke KPP itu surat pengaktifan sebagai wajib pajak non efektif. Iya, jadi nanti kalau udah keluar surat pengaktifan kita sebagai wajib pajak non efektif, kita boleh tidak lapor pajak. Nanti kita lapor lagi kalau kita sudah punya penghasilan di atas PTKP lagi, baru kita baru nanti lapor lagi. Lapor lagi ya. Iya. Nah kalau dia nggak lapor? Nah kalau dia nggak lapor ya berarti nanti kalau misalnya ketahuan sama pajak, kan gini kan. Kita itu kalau karyawan ya, karyawan punya penghasilan yang potong pajaknya kan perusahaan. Perusahaan potong pajak kemudian dia lapor. Data laporannya kan pasti ada kan di kantor pajak kan. Nah nanti kalau kita sendiri tidak lapor sama pajak ada datanya, nanti ditanya kenapa tidak lapor. Gitu. Kemudian kena itu juga nanti kena denda juga pasti. Kena denda karena kalau misalnya kemudian kita lapor melewati tanggal 30 Maret. Kan batas akhirnya 30 Maret kan? Iya. Nanti sama orang pajak biasanya kalau kayak gitu disuratin. Gitu, surat. Kemudian kan kalau udah disuratin biasanya kita lapor. Tapi kan sudah lewat tanggal 30. Nah, setelah kita lapor, pajak akan menganggap kita terlambat. Tetap kena denda dong? Kena denda 100.000. Sayang kan? Lagi denda bos. Iya. Nah Bu, tapi kalau misalnya yang sekarang kan masa pandemi nih, pastinya banyak perusahaan juga yang belum bisa memberikan full gaji kepada si karyawannya kan, karena ya untuk tetap operasional lah seenggak-enggaknya gitu kan ya. Nah itu gimana kalau untuk dari pajaknya? Apakah mungkin misalnya dulu dia gajinya 5 juta terus dipotong jadi misalnya taruhlah berapa ya, 3 juta lah, 3 juta. Nah itu pajaknya tetap yang 5 juta atau tetap yang 3 juta? Oh yang dari 3 juta dong, karena gini pajak itu menghitungnya dari real penghasilan kita. Real penghasilan kan ya? Oke. Gitu. Jadi no issue ya kalau itu nggak masalah ya? Enggak. Ya, bahkan kemarin pajak malah ngasih fasilitas pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Oh disubsidi gitu? Iya subsidi. Untuk saya lupa nih ininya ya berapa sampai dengan berapa itu. Jadi ada malahan nih lagi masa pandemi gini pemerintah ngasih fasilitas pajak yang biasanya dipotong dari karyawan sekarang ditanggung sama pemerintah. Gitu. Oke. Wah enak tuh. Ya cuman kadang-kadang kita suka nggak tahu kan Bu, kayak gitu-gitu kan. Itu kan celakanya ya. Kita mah taunya pas gajian aja, ngelihat slip gaji aja. Ya kan, ngelihat slip gaji tahu-tahu, waduh, ini potongan apa nih? Potongannya baru ribut. Ya kan? Waduh, kalau misalnya kurang banyak ribut dah, tapi kalau lebih aja lu diem-diem aja. Ya kan, nggak nanya nih duit siapa nih lebih nih. Perasaan udah gaji gua nggak sekian. Nah, ya. Itu soalnya gini. Kebanyakan orang itu masih suka merasa takut dengan urusan pajak, karena kalau dari zaman dulu kan kesan pajak tuh serem aja ya dan tidak menyenangkan gitu ya. Masalah urusan dipotong gaji kan sangat tidak menyenangkan gitu, sehingga orang itu juga kadang-kadang tidak mau tahu. Iya, dan jadinya orang sebodo amatan gitu kan. Betul. Sebodo amatan, dan tapi akhirnya kan juga mereka menanyakan hal itu, gimana nih kok gaji gue sekian kok jadinya sekian gitu kan. Ya kan, tapi lu nya sendiri nggak aware gitu kan. Iya nggak sih Bu? Padahal ya sekarang
Dirjen Pajak itu, apalagi masa pandemi kan, kantor pajak banyak yang tutup ya, tidak boleh bertemu muka gitu. Online berarti. Jadi lebih banyak online, dan mereka tuh benar-benar mengaktifkan berbagai sarana untuk menjangkau para wajib pajaknya. Jadi banyak banget informasi-informasi sekarang yang bisa kita peroleh tentang perpajakan. Iya. Banyak. Oke, apalagi sekarang online kan ya, online gimana caranya ya, jangan tanya Bu Lina lagi, nanti panjang ya, panjang masalahnya. Caranya lu tinggal Google aja dah, itu banyak gimana caranya untuk bisa daftar online, lu bisa lapor pajak online, itu banyak banget di Google ya Bu ya. Betul. Jadi lu teman-teman lu jangan malas-malas, jangan mager-mager ya kan. Ya kan, lu kalau misalnya memang nih bermanfaat buat lu atau ini penting buat lu sendiri, ya lu aware lah sedikit. Iya, Iya nggak sih Bu? Betul. Karena ini ujung-ujungnya duit lu loh yang dipotong. Nah, Ya nggak sih Bu? iya. Ya kan, bukan duit orang. Ya kan, dan duit lu sendiri kan digunakan untuk masyarakat luas kan. Maksudnya kayak kayak jalan lah atau penerangan dan yang lain-lainnya, itu juga pastinya digunakan buat kesana gitu kan. Ya kan? Terus yang paling penting kalau kita ngerti itu apa coba? Apa tuh? Kita tahu kalau misalnya terjadi kesalahan potongan. Oh iya. Misalnya perusahaannya ternyata salah nih ngitung pajak kita Iya, tahu. bener. Gitu. Kalau kita nggak ngerti kan perusahaannya potongnya salah pun mau apa, pasrah aja. Iya, pasti pasrah aja. Ya kan? Lah kita nggak ngerti ini apa ya Nah. potongannya. Oh ya udahlah, oke lah gitu kan, ya udah ikhlas gitu ujung-ujungnya gitu kan. Padahal nggak ikhlas juga ya. Padahal nggak ikhlas juga. Oke, nah itu Sobat Bis, ada lagi nggak Bu kira-kira Apalagi ya? yang jadi Saya kira isu? sih yang biasanya kalau lagi masa-masa menjelang THR ya isu tentang pajaknya itu Tentang pajak sendiri. sih memang. Kemudian kalau akhir-akhir ini tuh masalah orang yang apakah saya harus lapor atau enggak gitu karena sekarang udah nggak punya penghasilan. Ya itu ya, yang tadi Iya. itu ya, sudah ya. Gitu. Ya. Itu sih biasanya. Oke, nah itulah kurang lebihnya Sobat Pi semua. Semoga bisa bermanfaat, dan pasti ini bermanfaat banget sih buat teman-teman semua ya, karena memang ini ditunggu-tunggu nih, gue yakin banget gitu ya, gimana caranya lu untuk bisa ngitung PTKP-nya ataupun apa sih isinya itu, dan berapa sih nominalnya yang dipotong gitu kan. Ada 5%, 15%, bahkan sampai 25%. 30. Hah? 30 30% gitu kan ya. Kalau misalnya lu, apalagi lu nggak punya NPWP, tambah lagi 20% lebih besar dari yang normal. normalnya. Betul. Selesai lu, ya kan? Selesai udah lu, nggak dapat apa-apa lu, ya kan? Makasih banyak, ya kan? Makanya untuk itu teman-teman harus aware mulai dari sekarang, ya kan? Jangan lupa juga di aware juga nih ke channel-channel kita gitu kan ya, di subscribe teman-teman, di komen juga ya kan, juga di share ke teman-teman lain di sosial media semuanya ya. Oke, Nanti informasi penting kan pasti lewat ini juga. Oh pasti kita akan kasih informasi yang penting-penting juga, kita pasti akan share. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Mantap. Sip. Bu Lina, thank you banget. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa membantu. Siap, bermanfaat banget sih buat teman-teman semua ya. Keep healthy ya Bu ya, jaga kesehatan ya. Buat semuanya jaga kesehatan. Siap, buat teman-teman semua jaga kesehatan ya kan. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Kok channel berikutnya sih ya? di tema berikutnya ya kan. Aduh, kok channel lain kalau itu mah. Oke.